قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب زدني علما وارزقني فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kita sampai pada pelajaran yang ke-9 dari Madrasah Islamic Center Al-Kharj atau Madrasah Alimnil Islam. Kita akan membahas tentang syarat-syarat salat. Kemarin sudah kita jelaskan tentang mandi, kita sudah menjelaskan mandi, kemudian sudah menjelaskan juga tentang amalan-amalan yang diwajibkan bersuci dan sebagainya, ya. Dan sekarang kita akan membahas tentang syarat-syarat salat. Syarat-syarat salat, apa itu syarat-syarat salat? Kemarin sudah kita bahas tentang definisi syarat. Asyartu, kita akan ulangi kembali, tidak ada masalah. Asyartu artinya adalah al-alamah secara bahasa, tanda. Adapun secara istilah artinya ma yalzamu min adamihi al-adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adam. Sesuatu yang kalau tidak ada maka tidak ada. Sesuatu yang jika tidak ada maka tidak ada. Dan kemudian jika ada belum tentu itu ada. Nah, itu syarat. Ya, sudah kita jelaskan. Seperti misalkan menghadap kiblat ketika sholat. Saya menghadap kiblat belum tentu saya sholat, belum tentu juga saya tidak sholat. Tapi kalau sholat tidak menghadap kiblat tidak ada sholatnya. Jadi sholat harus menghadap kiblat. Atau lebih gampang dan lebih mudah adalah sesuatu yang sahnya ibadah itu tergantung hal tersebut. Jadi menghadap kiblat, sahnya sholat tergantung dari menghadap kiblat. Kalau menghadap sah, tidak menghadap kiblat tidak sah. Itu artinya syarat. Salat, apa artinya as-salah? As-salat adalah af'alun wa aqwalun. Af'alun wa aqwalun makhsusatun muftatahatun bit-takbir, mukhtatamatun bit-taslimi ghaliban. Artinya adalah perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang khusus. Jadi ada perbuatan khusus seperti berdiri, kemudian ruku, kemudian sujud, kemudian i'tidal. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan khusus yang dikhususkan. Kemudian juga perkataan-perkataan khusus, kita baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, dan sebagainya. Kemudian dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang pertama pada saat kita akan sholat. Takbir yang pertama disebut dengan takbiratul ihram. Kemudian setelah itu diakhiri dengan salam, taslim. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu adalah salat. Tapi ghaliban, kebanyakan seperti itu salat. Karena ada orang yang tidak bisa bergerak, lumpuh. Dia tidak bisa bergerak. Apa tidak disebut sholat ketika dia sholat dengan akalnya atau dia sholat dengan matanya misalkan? Disebut sholat. Atau orang diikat, misalkan tawanan perang, kemudian diikat, dia ingin sholat, bagaimana caranya? Tidak bisa bergerak, cuma bisa berbicara, tidak ada masalah. Tapi itu kondisi tidak normal. Orang yang bisu, tidak bisa sholat, tidak bisa bicara, mengeluarkan Al-Fatihah, tidak bisa membaca surat Al-Fatihah, maka tidak ada masalah. Dia tidak membaca Al-Fatihah pada saat itu. Kenapa? Karena dia tidak normal. Ada sesuatu yang menghalanginya untuk membaca surat Al-Fatihah. Maka di sini tidak ada masalah. Makanya kita katakan kurang lebih seperti itu arti sholat. Mayoritas orang sholat dia harus, kalau dia bisa, dia harus melakukan semua perbuatan sholat dan juga harus mengatakan semua dzikir-dzikir sholat. Itu adalah arti daripada sholat. Syarat sholat. Nah, syarat sholat ini terbagi menjadi dua. Ada syurut al-wujub, syarat wajib, dan ada syarat sihah atau syarat sah.
atau dia kurang lebih sebagian syaratnya itu bercampur sebenarnya. Ya, jadi syarat wajib dan juga syarat sahnya sholat sama. Artinya tergabung menjadi dua. Tapi para ulama sebagian membagi menjadi dua, yang itu syarat sah dan syarat wajib. Apa syarat wajib? Ada 4, syarat sah ada 4. Yang pertama syarat wajib adalah Islam. Orang kafir dia wajib sholat sebenarnya. Di akhirat dia akan diminta pertanggungjawabannya ketika dia tidak sholat. Namun di dunia dia tidak diwajibkan sholat karena dia kafir. Kalau dia sholat dia harus masuk Islam terlebih dahulu. Ini Islam. Kemudian yang kedua syaratnya adalah berakal. Al-aqlu, dia harus berakal. Orang gila, orang yang tidak berakal, lumpuh, orang pikun dan sebagainya tidak wajib sholat. Ini syarat yang kedua, syarat wajib. Kemudian syarat baligh atau dewasa. Kalau anak kecil tidak wajib sholat. Anak kecil kapan disuruh sholat? Umur 7 tahun. Diperintahkan untuk sholat. Umur 10 tahun, kalau tidak sholat dipukul. Tapi maksud dipukul di sini bukan dipukul sampai bengkak atau sampai ada memar, tidak. Maksud dipukul di sini artinya ditakuti, tidak perlu dipukul sebenarnya. Pukul hanya sekedar ditakuti sedikit, pukul pun sedikit, tidak menyakiti. Nah, apa tujuannya? Nah, ini menunjukkan kalau seseorang faham akan perintah Rasulullah SAW, dia tidak akan menolak hukum ini, karena banyak orang mengatakan kenapa Rasulullah menyuruh untuk mukul anak. Sebenarnya kalau kita faham terhadap hadis tersebut, kita tidak akan pukul anak. Dari mulai kecil kita didik anak kita untuk sholat. Kemudian begitu sampai umurnya 7 tahun kita perintahkan dia untuk sholat. Dari kecil kita didik. Bagaimana cara didiknya? Dengan cara mencontohkan kepada dia untuk sholat. Kita dulu sholat, orang tuanya harus sholat. Ini yang pertama. Jadi kalau mau mengamalkan hadis tentang memukul anak, yang pertama kita wajib mencontohkan kepada anak kita bahwa kita sholat. Itu yang pertama. Karena anak dengan otomatis dia akan melihat orang tuanya sholat, dia akan sholat. Sudah pasti. Kemudian yang kedua, dia tidak sering mukul anak. Bukan anak nangis sedikit dipukul, anak melakukan kesalahan dipukulin. Pukulnya sampai berdarah-darah atau sampai memar atau sampai bengkak atau sampai itu anak nangis karena dipukul. Jadi anak tidak mau makan dipukul, anak tidak mau minum dipukul, anak tidak mau ini dipukul. Kalau itu dilakukan sebelum 10 tahun, maka ini bukan ajaran Nabi. Nabi menyuruh dari mulai lahir sampai 10 tahun tidak boleh dipukul anak kecil. Jadi jangan dipukul. Nah, ini dipraktekkan dulu. Rasulullah nyuruh kapan? Umur 10 tahun. 7 tahun hanya diperintahkan dia sholat, alhamdulillah. Tidak sholat, kita hanya bisa bicara. Ini penting. Jadi jangan sampai Anda memukuli anak dari umur 10 tahun kurang ke bawah Anda pukuli, begitu 10 tahun, alasannya Nabi nyuruh mukul. Tidak benar. Jadi syarat yang pertama ketika akan memukul anak untuk sholat, yang pertama adalah mencontohkan, yang kedua kita setelah itu mengajarkan anak tentunya sholat, kemudian kita tidak boleh pukul anak. Dalam keadaan apapun jangan pukul anak. Umur 10 tahun, kalau tidak mau sholat, kita tidak pernah mukul sekarang. Ini sunnah Nabi, tidak pernah mukul. Begitu dia tidak mau sholat, kita katakan atau kita mengangkat tangan kita akan memukul, dia sudah takut. Kenapa? Karena kita tidak pernah pukul. Pas kita angkat tangan, pas kita mau mukul, anak tersebut akan berpikir, oh ternyata sholat ini penting sekali. Sampai orang tuaku yang tidak pernah memukulku, semenjak aku bayi, semenjak aku lahir ke dunia sampai umurku 10 tahun, tiba-tiba dia mengangkat tangannya ingin memukulku karena sholat. Ada apa dengan sholat? Di sini dia akan berpikir. Karena anak 10 tahun sudah bisa berpikir. Nah ini bermanfaat, ini sunnah Nabi. Jadi seperti itu. Kemudian tidak memukul, nih syarat yang ketiga, tidak memukul sampai memar. Jadi sebenarnya kalau dia mengangkat tangan dan dia tidak pernah memukul, anak sudah takut. Ketika orang tua marah, dan sudah mengangkat tangan, dia tidak perlu memukul sebenarnya. Kalaupun terpaksa mukul, dia hanya memukul seperti ini. Bukan memukul dalam artian memukul dengan menyakiti, bukan.
tapi memukul hanya sekedar menakuti, agar anak tahu bahwa kita marah ketika dia meninggalkan sholat. Kalau ini dilakukan, ini yang disebut dengan memukul menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan memukul dengan kayu atau dengan misalkan dengan pukulan tinju dan sebagainya, tidak. Atau kita biasa mukulin anak, begitu umur 10 tahun kita pukul ketika akan sholat, bagi dia tidak ada bedanya antara memukuli karena meninggalkan sholat atau memukuli karena tidak mau makan, atau tidak mau sekolah, atau karena bangun terlambat. Ya, ini penting untuk dipahami. Jadi pukulan kita tidak ada gunanya kalau kita sudah sering memukuli sebelum 10 tahun. Harus hati-hati dalam memahami masalah ini, dan tidak boleh memukul sembarangan. Anak kecil adalah amanah, tidak boleh dipukuli seenaknya. Ini penting, dan mohon maaf kalau saya agak panjang membahas hal ini. Kemudian setelah itu Islam kemudian berakal, dewasa, kemudian an-naqa'u minal haidhi wan nifas. Dia bersih daripada haid dan dari nifas bagi wanita. Jadi kalau orang mau sholat, syaratnya adalah kalau wanita dia harus bersih dari haid, telah selesai dan telah bersuci. Dari haid dan dari nifas sudah suci. Jadi berhenti haidnya, berhenti nifasnya, dan dia telah suci, baru dia wajib sholat. Ini syarat al-wujub, syarat wajib sholat. Kemudian setelah itu adalah syarat sah sholat. Syarat sah sholat ada 4. Tadi syarat wajib ada 4, syarat sah sholat ada 4 juga. Apa saja syarat sah sholat? Yang pertama adalah menghadap kiblat. Tadi saya sering contohkan, harus menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat tidak sah. Ini tentunya dalam keadaan normal. Ya, ketika kita tahu kiblat di mana, maka kita menghadap kiblat. Ini syarat yang pertama. Ya, jadi wajib kita menghadap kiblat. Kemudian setelah itu satrul aurah, menutup aurat. Harus ditutup aurat. Ya. Perempuan menutup seluruh tubuhnya, ya kecuali mukanya. Kemudian kalau laki-laki menutup dari surrah, dari bagian pusar sampai dengkulnya ditutup. Tapi di sini bukan berarti kita sholat dengan buka baju, bukan. Ini banyak orang salah paham. Ya, aurat memang dalam sholat seperti itu, tapi itu artinya ketika tidak ada baju sama sekali, kita tutup dari surah, dari pusar sampai dengkul. Kalau tidak punya baju. Namun ketika ada baju, maka kita tutup semua tubuh kita laki-laki. Kita tutup dan kita sholat. Bahkan di dalam sholat ketika kita pakai misalkan kemeja, kemudian tangan kita ke ataskan, ini tidak bagus, ini makruh hukumnya. Ya, jadi harus diturunkan ke bawah. Jadi kalau sholat dibuka badannya, ini tidak ada adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan bahwa auratnya dari pusar sampai dengkul, betul. Dan dia kapan dia sholat? Bisa dia sholat telanjang dada tanpa menutup tubuh bagian atas misalkan. Kapan? Ketika tidak ada pakaian lagi. Dia misalkan kebetulan di suatu tempat dia tidak ada baju, tidak ada yang bisa dia tutupi, atau ada baju tapi najis, maka di sini dia boleh untuk membuka atas, tidak ada masalah, tapi menutup aurat yang bawah itu yang diutamakan. Kenapa? Karena itu yang disebut dengan aurat salat. Nah, ini banyak orang, ada sebagian orang yang sholat dibuka badannya karena tidak ngerti, karena bodoh, tidak paham agama. Jadi ini penting untuk diketahui. Ya, jadi menutup aurat adalah syarat sah sholat. Kalau terbuka auratnya maka tidak sah sholatnya, kecuali memang tidak ada pakaian. Kemudian setelah itu masuk waktu, dukhulul waqti, masuk waktu. Sholat sebelum waktu tidak sah, harus diulang. Masuk sholat zuhur harus dilakukan pada saat waktunya. Nah, di sini waktu sholat apa saja akan kita bahas nih setelah ini.
Ya, kemudian yang kelima sudah kita bahas, kelima tadi menghadap kiblat sudah, kemudian menutup aurat sudah, kemudian masuk waktu akan kita bahas waktu-waktu salat setelah ini insyaallah. Kemudian at-taharah minal hadatsy wan najas, yaitu suci dari hadas dan najas. Ini di buku ada artinya menghilangkan najis dari badan, dari pakaian dan tempat sholat. Itu syarat sah sholat. At-taharatu minal hadatsy wan najas. Dari hadas akbar dan hadas kecil, hadas besar dan hadas kecil, itu harus kita hilangkan dengan mandi junub atau dengan wudu, ya, seperti yang sudah dijelaskan. Dan juga menghilangkan najis. Tempat sholat kita harus bersih dari najis, baju kita bersih dari najis, dan juga kita menggunakan air atau tempat atau sejadah yang bersih dari najis. Semuanya harus bersih dari najis. Ini ada 8. Kemudian di sini ada tulisannya syarat sah salat adalah niat. Nah, di dalam ini ada perbedaan ulama. Tentunya dalam mazhab Syafi'i niat ini bukan syarat sah salat, bukan syarat salat, tapi rukun salat. Ini dipindahkan ke rukun nanti. Kita akan bahas tentang rukun. Di rukun. Jadi kan di sini di buku ada 9, jadi dikurangi menjadi 8. Waktu sholat fajar, ya kita tahu bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Ada sholat subuh, ada sholat zuhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, ada sholat isya. 5 sholat yang wajib. Sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Kapan waktunya? Waktunya sholat subuh dari terbit fajar hingga sebelum terbit matahari. Hingga terbitnya matahari. Itu sholat fajar. Itu sholat subuh. Nah, kemudian zuhur setelah matahari tergelincir hingga waktu asar. Jadi bayang-bayang kalau kita taruh misalkan tongkat, panjangnya sama kurang lebih. Ada lebih sedikit, ya, itu disebut dengan dhilal istiwa, ya, itu panjang sedikit, itu tidak masuk di hitungan. Jadi bayangan dengan benda sama. Kemudian asar, dari waktu asar hingga terbenamnya matahari. Kemudian setelah itu dari sholat maghrib dari terbenamnya matahari hingga hilangnya asyafaqul ahmar. Sampai masuk waktu isya kurang lebih. Kemudian setelah maghrib hingga subuh. Di sini ada pertengahan malam, ada perbedaan ulama dalam mazhab Syafi'i sampai subuh. Ya, waktu isya sampai subuh. Tapi tentunya dikerjakannya ada nanti ada waktu-waktu ini terbagi kapan waktu yang haram kita melakukannya, kapan waktu yang makruh, kapan waktu yang fadilah atau yang utama. Ini dibagi, namun karena pelajaran kita singkat tidak akan kita jelaskan hal tersebut. Namun intinya seseorang ketika sholat 5 waktu masih di waktunya ini boleh, tidak ada masalah. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan, di masjid ini qomatnya setelah 20 menit, boleh atau tidak? Boleh, karena masih di waktu. Jadi kalau subuh adzan jam setengah 5, kemudian terbit matahari jam 6, dari jam setengah 5 sampai jam 6 kita boleh sholat kapan saja, di awal waktu, di tengah, dan di akhir. Dan yang lebih afdal di awal, lebih afdal. Namun kalau dia sholat masih di dalam waktunya, dibolehkan. Dari zuhur sampai asar, zuhur misalkan jam 12 sampai asar jam 3 misalkan, boleh sholat kapan saja, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah karena Rasulullah SAW pernah sholat di awal waktu, pernah sholat di pertengahan waktu, dan pernah sholat di akhir waktu. Namun yang lebih afdal adalah di awal waktu. Kalau seseorang meninggal dunia dan dia masih di waktu sholat, di sini dia tidak dibilang meninggalkan sholat dan tidak berdosa. Jadi orang sholat ketika zuhur dia tidak langsung sholat. Jam 2 siang dia kemudian meninggal, maka dia tidak berdosa. Kenapa? Karena masih dalam waktu dan dia niat untuk mengerjakan sholat, maka tidak ada masalah. Begitu juga orang wanita yang haid belum sholat, jam 2 siang tiba-tiba haid, maka juga tidak ada masalah, tapi nanti harus diqadha nanti sholatnya. Demikian mudah-mudahan jelas. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun